Oke, 1 menit lagi ya, pas nanti jam 8:05 kita mulai. Oke, kita mulai aja ya, Mas Nike. Ini aku bawa buku loh. Waduh, sip itu. Rusli juga nih, sampul buku. Sampul bukunya Rusli itu boleh ditunjukin tuh nanti. Oke. Yo, Yo, masukin yo. Oke, sip, kita mulai ya. Nah, selamat malam, salam budaya buat teman-teman sekalian. Sebelum kita mulai, kita sapa deh beberapa tadi, ada Bu Marta, ada Mas Bambang, Bu Mel, Pak Johan, ada beberapa yang udah masuk, Bu Lydia, Pak Sandy, ada Pak Chandra juga. Terima kasih atas kehadirannya, sudah hadir pada acara Bincang Seni dan Diskusi Karya bersama Puri Art Gallery dan Dikti Art Laboratory dari yang dikelola oleh Mas Nike. Sebetulnya Rusli ini mungkin ada beberapa yang juga udah nggak asing ya, salah satu pelukis senior yang juga dikenal sebagai salah satu sosok reformis dalam seni lukis Indonesia. Nah, acara malam ini dipandu oleh saya sebagai moderator, dan narasumber kita juga ada Mas Mike Susanto, seorang dosen ISI Jogja yang akan turun berbicara dalam acara Bincang Seni kita malam ini. Saya mau bercerita sedikit sebetulnya mengenai kenapa kita mengadakan acara ini sebetulnya dalam waktu yang sebetulnya cukup singkat ya, 4 bulan terakhir ini kita mengkompilasi karya-karya dan clipping-clipping mengenai Rusli. Jadi awalnya karena saya sendiri adalah seorang pengagum karya Rusli, saya mengenal Rusli itu di Balai Lelang tahun 2004 ketika saya bekerja di Balai Lelang, diperkenalkan oleh mentor saya Pak Johan, ada Pak Han, dan juga beberapa kolektor lama, ada Pak Hoki, Pak Rudi. Saya di sekian banyak karya yang pada saat itu ada, saya suka karya Rusli itu karena karyanya minimalis. Background-nya putih, cuman ada beberapa garis, warnanya juga minimalis, spontan, jadi simple tapi bagus gitu. Nah, pada saat itu saya tidak begitu tahu ya, informasi mengenai Rusli karena memang nggak banyak dibahas. Terus internet juga nggak sekencang sekarang, kita bisa cari informasi apa aja di internet. Buku juga nggak banyak. Jadi, pada saat itu mungkin yang banyak dibahas ada Avandi, Sujoyono, Liman Fung, De Meyer, dan banyak yang lain. Tapi Rusli ini jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah dibahas gitu. Di banyak acara-acara seni begitu ya pada saat itu. Nah, dengan berjalannya waktu, internet mungkin juga semakin banyak informasi yang bisa didapat, saya mulai tahu, sosok Rusli ini sendiri gitu dan sebetulnya ada beberapa hal yang membuat saya kagum sama sosok Rusli gitu, ada beberapa prinsip yang dia pegang. Salah satunya itu orangnya sederhana sekali dan dia sangat konsisten, terhadap prinsip-prinsipnya gitu ya. Orangnya simple, terus santun dan sangat, apa ya, rendah hati gitu. Jadi, kalau menurut saya sih ini orang udah sebetulnya kalau ada orang yang bilang, "Oh, Rusli itu mungkin agak sedikit kekeh atau arogan atau sombong," tapi menurut saya karena mungkin dia sudah punya prinsip hidup yang dia pegang atau dia sudah tahu sebetulnya apa yang dia mau gitu. Nah, pada bulan Agustus kemarin itu kami sempat bincang-bincang dengan para kolektor, dengan Mas Nike. Jadi karena banyaknya informasi yang tercerai-berai, jadi kita berinisiatif untuk mengkompilasi menjadi satu kompilasi karya dan clipping-clipping ini gitu. Jadi ada banyak sumber pada saat itu ada dari IG, dari internet, dari buku, dari Dikti Art Lab sendiri gitu ya, dari beberapa kolektor, untungnya saya mendapat support dari beberapa kolektor dan Mas Nike untuk mengkompilasi hingga terjadi buku ini, atau kompilasi ini gitu. Nah,
ada satu pemikiran Rusli yang juga akhirnya menjadi pilihan saya untuk membuat judul di kompilasi karya ini, yaitu, Mas Dipa boleh nggak ditampilin ya, quote-nya Rusli yang saya ambil dari internet ya, yang dengan judul Lukisan Rusli Lahir dari Kontemplasi. Itu penulisnya Mas Triswijayanto dan Purwanto tahun 2001. Rusli berkata, di artikel itu dia menulis, Rusli berkata bahwa melukis bukan hanya sekedar profesi, melainkan cara hidup, pengabdian, dan pengorbanan. Dia juga menambahkan di situ bahwa kegiatan melukis bukan hanya sekedar memindahkan objek ke dalam sapuan cat, namun karya itu lahir dari proses kontemplasi yang cukup panjang atas sebuah makna. Nah, dari yang saya baca ini, akhirnya saya mengambil kontemplasi itu sebagai judul dari kompilasi ini gitu. Jadi apa yang dilahirkan oleh Rusli itu adalah hasil renungan dia yang sangat panjang gitu untuk menciptakan satu karya seni. Dari bulan Agustus sampai saat ini itu kami berhasil mengumpulkan kurang lebih ada 41 karya cat minyak di atas kanvas. Ada 127 karya di atas kertas, termasuk akrilik on paper, watercolor, dan juga pastel. Ada 51 sketsa dan 37 katalog dan artikel. Sebetulnya masih jauh dari kata komplit ya, karena saya tahu ada beberapa karya yang masih di kolektor, yang saya belum sempat untuk mengkompilasinya. Cuman karena kita ingin mengadakannya di tahun 2020 ini, jadi sekaligus untuk memperingati 15 tahun berpulangnya Rusli tahun 2005 yang lalu gitu. Jadi ya itulah singkat cerita latar belakang kenapa akhirnya kita mengadakan acara ini di penghujung tahun gitu. Jadi sebelum kita mulai, saya akan bacakan rundown acara yang kita akan bagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama saya akan menampilkan virtual exhibition, pameran virtual sambil saya membacakan sedikit biografi tentang Rusli. Jadi orang bilang kalau nggak kenal nggak sayang ya. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak tahu siapa Rusli. Mungkin di sini saya akan bacakan sedikit biografinya. Sesi kedua akan dilanjutkan oleh Mas Mike untuk pembahasan kuratorial. Sesi 3 nanti saya akan tampilkan e-katalog atau e-PDF dari hasil kompilasi yang kita buat. Dan di sesi terakhir ada question answer atau tanya jawab dan open discussion. Format kita hari ini kan memang format webinar, cuman kita tidak menutup kemungkinan untuk beberapa teman yang nanti mungkin mau ikut diskusi karena kita memang berharap akan ada diskusi dari beberapa teman mungkin yang mengenal Rusli secara dekat atau ada punya pengalaman tentang Rusli. Jadi kita bisa sharing. Nanti kita bisa buka mic-nya, bisa raise hand, bisa ada tombol raise hand di situ ya kalau misalkan di peserta nanti ada tombol raise hand atau menulis di chat, ataupun kalau ada pertanyaan bisa menulis di kolom question and answer, Q&A. Ada di bagian bawah biasanya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya sesi pertama. Sesi pertama ini saya akan bacakan sedikit biografi sambil saya akan tampilkan virtual exhibition yang nantinya mungkin bisa diakses di website. Oh ini udah upload ya, udah diupload di website Puri. Sambil yang kita susun itu berdasarkan timeline. Sebentar, saya akan tampilin. Oke. Oke. Ya. Saya harap udah kelihatan ya ini ya. Dipa, oke kan ya? Sudah kelihatan. Oke. Silakan. Aman ya Mas Mika. Oke, saya akan mulai start tour sambil saya bacakan biografi Rusli ya. Oke, Rusli sendiri lahir di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Seorang putra dari keluarga kerani, yaitu pegawai yang mengurusi administrasi di sebuah perkebunan tembakau di Sumatera.
Dia menyelesaikan pendidikan SD-nya di Medan dan SMP-nya di Yogyakarta. Nah, pada awalnya dia ingin melanjutkan pendidikannya di bidang kedokteran, namun dia berubah haluan nih. Pilihannya jatuh pada alam pikiran Rabindranath Tagore, seorang tokoh besar di bidang kebudayaan dan filsafat dari India. Rusli berubah haluan dan mempelajari ilmu filsafat, menggambar, menari, puisi, dan sastra di Kala Bhavana Santiniketan Universitas Rabindranath Tagore di India pada tahun 1932 hingga 1936. Sekembalinya dari India, ia langsung ikut serta dalam revolusi kemerdekaan Indonesia. Memang tidak secara fisik, namun melalui jalur pendidikan. Tapi Rusli pun dianggap sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan RI, karena pada tahun 1945, Rusli berhasil menurunkan bendera Jepang dari sebuah gedung pemerintah Jepang di Yogyakarta dengan resiko terkena peluru dari TNI Nippon. Pada tahun 1945 hingga 49, Rusli menjadi guru di perguruan Taman Siswa Pusat di Yogyakarta dan mengepalai bagian seni di Pendidikan Tentara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Tahun 1951, Rusli menjadi pengajar di Akademi Seni Rupa Asri Yogyakarta yang kini dikenal sebagai ISI, Institut Seni Indonesia, yang sudah tidak asing lagi dengan kita ya. Pada tahun 1953, Rusli mendapat undangan untuk mengikuti Biennale yang kedua di Sao Paulo, Brasil. Dan juga pada tahun 1953 hingga 1956, Rusli berkesempatan mengunjungi berbagai negara di Eropa Barat, termasuk Belanda, atas undangan Stikusa, sebuah lembaga kebudayaan Belanda di Indonesia yang sekarang ini bernama Erasmus Huis. Dan juga Rusli mengadakan pameran tunggalnya di Kunstalplatz Den Haag di tahun 1954, di Palazzo Braccasio Roma di tahun 1955, dan di Museum Stedelijk Amsterdam di tahun 1955, di mana lukisannya tampil bersama karya Van Gogh dan beberapa master dunia. Pada tahun 1960, beliau dipercaya menjadi Wakil Ketua International of Plastic Art UNESCO, IAPA di Indonesia. Dan pada tahun 1970, terpilih menjadi anggota seumur hidup Akademi Jakarta yang mengemban tugas selaku penasehat Gubernur DKI Jakarta di bidang kesenian dan kebudayaan. Umar Khayyam, seorang teman dan sosiolog dan penulis yang terpandang, pada saat itu menyebut bahwa karya Rusli sebagai impresionisme haiku, sebuah penyampaian puisi jiwa ke dalam kanvas. Haiku sendiri memiliki makna puisi pendek dari Jepang yang terdiri dari sedikit kata namun sangat bermakna. Sebagai pelukis, Rusli memiliki karakter yang khas dalam karya-karyanya. Meskipun lukisannya tampil polos dan sederhana dalam garis, ruang, dan warna, namun selalu terlihat menarik. Background putih, seperti yang tadi saya bilang, selalu menjadi ciri khas lukisannya yang melambangkan minimalis dan guratan-guratan yang terbatas pada lukisan dan mengandung substansi yang melimpah. M. Agus Burhan pernah berkata di bukunya bahwa kekuatan Rusli yaitu pada hasil perenungannya, pada objek-objek sampai ke inti, sehingga yang muncul dalam lukisannya adalah esensinya. Publik baru mengapresiasi karya-karya Rusli setelah ia sukses menggelar pameran di beberapa negara di Eropa pada tahun 53-56. Namun sepertinya itu tidak mengusik Rusli ya. Yang kita baca bahwa tujuan utama, Rusli pernah berkata bahwa tujuan utamanya adalah bagaimana mencapai kesempurnaan dalam hidup dengan kerendahan hati dan kesederhanaan. Sebetulnya bukan popularitas dan kekayaan yang ia kejar, tetapi lebih menekankan pada nilai kemanusiaan yang dia hadirkan dalam karya seninya. Kita tidak tahu pasti sebetulnya kapan Rusli lahir, karena ada di beberapa data yang saya baca itu ditulis 1912, ada juga beberapa data yang menulis 1916. Jadi sebetulnya yang benar yang mana itu masih tanda tanya. Cuman saya rasa nggak menjadi masalah, karena ketika beliau meninggal
di Jakarta tanggal 11 Mei 2005, beliau sudah meninggalkan sebuah warisan sejarah bukan hanya mengenai filosofi hidup dengan kesederhanaan, kerendahan hati, dan kesantunan, tetapi juga sebuah warisan karya seni yang luar biasa untuk seni rupa Indonesia. Nah, ini ada beberapa foto di saat Rusli menerima award dari Hamengkubuwono ke-9, dan juga clipping-clipping yang kami berhasil kumpulkan hingga seminggu setelah Rusli berpulang di tahun 2005. Oke, saya akan stop share di sini. Nah, oke, untuk sesi yang kedua, saya akan persilakan Mas Mike, minta tolong Dipa untuk profil Mas Mike. Banyak yang sudah tahu mengenai sosok Mas Mike Susanto ya, sudah tidak asing. Mas Mike Susanto sudah tidak asing lagi dalam dunia seni rupa. Kita tunggu profil dari Dipa. Oke, ya. Mas Mike sendiri adalah staf pengajar di jurusan Tata Kelola Seni dari Seni Rupa Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta. Lulusan S1 di jurusan Seni Murni ISI, dan S2 dan S3-nya di Prodi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa Sekolah Pascasarjana UGM. Beliau telah menulis banyak buku dan diantaranya adalah Diksi Rupa dan Menimbang Ruang Menata Rupa, dan juga sudah menjadi kurator di ratusan pameran di pameran seni dan menjadi anggota tim akuisisi koleksi National Gallery Singapura sejak 2017. Dan buku yang terakhir bertajuk On Progress Kuratografi, terbit di tahun 2020 ini. Ada artikel terkini tentang fotografi yang dimuat dalam jurnal terakreditasi Sinta 2 dengan judul Rekam di edisi April 2020 lalu, yang mengupas keberadaan dan sejarah Presiden Soekarno melalui foto pelukis Dullah. Oke, Mas Mike, kami persilahkan sambil saya siapkan screen-nya. Baik, silahkan disiapkan. Selamat malam semua rekan-rekan yang budiman. Saya sangat bergembira hari ini mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan rekan-rekan dalam situasi yang mungkin belum bisa maksimal. Oke, apakah sudah bisa dilihat ini? Belum ya? Bentar, belum. Oke, sebentar. Ya. Izinkan saya beberapa waktu ke depan untuk membaca. Seperti halnya Nita tadi juga membaca, meskipun juga kadang-kadang melakukan improvisasi seperti halnya Pak Rusli. Betul. Tidak apa-apa. Kita mendapat info soalnya, Mas ya. Iya. Oke, sebentar ini ya. Ya, sambil monggo monggo dilanjutkan dulu sambil saya carikan ininya. Saya membuat satu artikel singkat, kira-kira 4 halaman. Tulisannya besar-besar, jadi jangan khawatir. Jadi ini nanti akan berisi temuan arsip yang selama ini mungkin jarang sekali diekspos ataupun dikupas dalam penelitian. Di luar itu, Rusli itu memang saat ini tidak seeksis pelukis-pelukis maestro lainnya, sehingga mungkin agak sulit untuk mencari data yang bisa membangun berbagai macam hal terkait tentang Rusli. Jadi saya sendiri melakukan kerja pengarsipan sejak sejak SMA sebenarnya, tapi 2011 saya coba membuat satu lembaga namanya Dikti Art Laboratory untuk menaungi berbagai kebutuhan. Nah, sehubungan dengan slide-nya sudah siap, saya ingin dalam waktu 10 menit atau lebih sedikit lah untuk membaca beberapa hal yang saya ambil dari beberapa arsip yang sudah saya temukan. Baik, saya menjuduli artikel saya ini adalah Semesta Rusli.
Salah satu pertanyaan menarik terkait dengan lukisan Rusli adalah mengapa sosok manusia dalam lukisan Rusli sering digambar kecil-kecil. Selasa noktah berwarna yang ditorehkan begitu saja. Gambar 1. Pertanyaan ini bisa dimasukkan gambar berikutnya, Mbak Gita. Ya. Nah, pertanyaan tentang mengapa sosok manusia sering digambarkan kecil-kecil sebenarnya bukan dari saya, tetapi tercatat dalam sebuah clipping media yang menyertai pameran tunggal Rusli di Balai Budaya pada tahun 69. Gambar 2, gambar berikutnya. Bentar, oke. Ya. Nah, ini clippingnya. Jadi mengapa lukisan saudara selalu menggambarkan manusia dalam wujud yang kecil-kecil? Nah, apakah Rusli termasuk penganut panteisme, suatu ide filsafat yang menyatakan bahwa Tuhan ada di mana-mana, seperti yang dianut Rabindranath Tagore, sang pelopor pendidikan di India? Rusli lalu menjawab, belum sampai ke situ saya. Mungkin masih terlalu muda untuk berpikir sampai ke sana. Namun, di luar perkara tersebut, Rusli menyatakan setuju dengan konsep yang dianut Tagore tersebut. Rusli melihat realitas bahwa manusia memang kecil bila dibandingkan dengan alam semesta. Itulah mungkin yang menyebabkan saya melukis demikian, katanya. Seperti yang dicatat dalam Harian Pedoman nomor sekian-sekian tahun 1969. Hal ini diungkap pula pada media Kompas tahun 77 saat Rusli dituduh tidak bisa menggambar orang. Gambar 3. Nah, ini. Ia mengatakan, atas tuduhan ini ia mengatakan, saya ini pelukis semi abstrak. Jadi abstrak, tapi masih berdiri pada bumi. Sekarang saya tidak melukis manusia, sebab manusia pada hakikatnya hanyalah sebagian kecil saja dalam semesta. Jawaban Rusli sepertinya sudah diduga oleh salah satu penulis dari Belanda di tahun 50-an, bernama Bernard Izerdrad, yang tertuang dalam sebuah lembaran arsip, gambar berikutnya, yang ia kemudian menyatakan, pemandangan merupakan salah satu sumber inspirasi utama bagi pelukis Rusli. Ini bukan landscape yang dia lukis, tetapi dia menembus objek dan mengungkapkan kandungan esensialnya dalam bentuk-bentuk dasar yang dipadukan oleh banyak warna indah. Manusia hanya terlihat ketika dia dapat digambarkan sebagai kesatuan roh dan materi. Manusia menjadi elemen yang penting dan menarik bagi pelukis, seperti halnya bumi menjadi elemen bagi fakta-fakta geologis maupun biologis sebagai ekspresi materi dengan segala kehadirannya yang luar biasa. Nah, konsep dan pemikiran mengenai manusia kecil di hadapan alam jelas menyiratkan hal yang esensial, terutama jika dikaitkan dengan lukisan-lukisan Rusli. Tampak sekali jika diperhatikan, sebagian besar lukisan Rusli menggambarkan alam, ruang, dan bangunan yang sering dilukis secara global. Gambar berikutnya. Nah, ini dia. Rusli tidak menggunakan prinsip ideologi peniruan alam, seperti yang dianut oleh Plato. Rusli lebih senang mengatakan begini, jadi semuanya harus dirasakan. Maka ketika hendak melukis, saya duduk memperhatikan daun, kapal, barong yang membutuhkan waktu lama. Yang saya lukis sebenarnya bukan bendanya, bukan fisiknya, tapi rohnya. Kata Rusli, seperti yang dituturkan kepada Fajri dalam pengantar katalog pameran haiku dan dalam warna dan garis di Galeri Lontar 2001 yang lalu. Gambar berikutnya mungkin bisa dibuka. Nah, ini katalognya. Saya sendiri curiga sebenarnya bahwa lukisan-lukisan Rusli dikerjakan berangkat dari pengalaman mistifikasi seorang pencatat visual. Mengutip pendapat sosiolog Kunto Wijoyo, mistifikasi merupakan pemandangan segala sesuatu sebagai misteri. Mistifikasi merupakan bagian dari pengembangan pikiran tradisi Jawa dalam melihat objek atau alam, baik manusia maupun benda mati.
sebagai subjek lukisan. Jika orang modern memandang alam atau benda sebagai objek, meniadakan pengaruh apapun, sehingga alam hanya sekedar menjadi bagian yang tidak penting dan fisikal saja. Mistifikasi berbeda. Ia sering dikaitkan dengan mitologisasi atau memitoskan, dan sakralisasi atau mengeramatkan sesuatu. Jika mitologisasi dan sakralisasi dapat ditemukan pada orang-orang, tempat-tempat, dan peristiwa, maka mistifikasi menonjol dalam nama, kelahiran, waktu, keberuntungan, angka, dan huruf. Itu konsep umumnya, sedangkan Rusli tidak sampai pada taraf sakralisasi. Dia masih dalam mistifikasi yang khusus. Jadi meskipun secara lahiriah Rusli adalah orang yang rasional, konsepsi ini mungkin ditolak oleh Rusli. Namun sejumlah lukisan-lukisannya mencerminkan pola yang seirama dengan konsepsi mistifikasi tersebut. Apalagi ia mengungkapkan bahwa yang dilukisnya adalah roh dari sesuatu atau benda. Kritikus Bambang Bujono mengungkapkan dengan istilah berbeda namun senafas dengan opini saya tadi, bahwa Rusli melukis dengan menggunakan mata batin, seperti yang dikutip pada Tempo tahun 93. Mistifikasi dalam konteks lukisan Rusli lebih merupakan sebuah gagasan untuk meletakkan objek ke dalam dimensi non-fisik, spiritual, ke arah mitologis, dan kepercayaan khusus yang sifatnya non-indrawi. Konsepsi semacam ini lebih kurang memiliki kedekatan dengan pikiran pelukis Jehan misalnya. Coba di gambar 7. Masuk ke gambar. Nah, ini catatan Bambang Bujono tertuang di media Tempo. Dalam banyak catatan media, Rusli digolongkan sebagai pelukis minimalis, seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Nita. Konsepsi kaum minimalis ini sesungguhnya lebih dekat orientasinya dengan teknik dalam melukis. Minimalisme sendiri dalam kasana akademis mengandung maksud di mana unsur-unsur dalam lukisan ataupun patung hanya menunjuk pada hal-hal yang sifatnya esensial. Misalnya pada kasus lukisan abstrak geometri. Minimalisme sendiri dipenuhi dengan pemikiran tentang kemurnian dan kesederhanaan bentuk. Latar belakang sejarahnya, aliran minimalis ini lahir sebagai suatu reaksi emosional dan gemarnya para pelukis terhadap abstrak atau gaya abstrak. Minimalisme sendiri membawa subjek, materi, dan elemen dan bentuk geometris, seperti kubus, silinder, bulatan, atau kotak, dan lain-lain. Perkembangan pesat minimalisme ini terjadi tahun 60-70-an, terutama di Amerika, sehingga kalau dikatakan Rusli mengikuti aliran minimalisme Eropa atau Amerika, itu salah. Jadi Rusli lebih duluan, sebenarnya sudah duluan melakukan kerja meminimalisasi objek. Beberapa seniman yang beraliran minimalisme ala Eropa dan Barat, diantaranya adalah David Smith, pada gambar berikutnya bisa dilihat. Nah, ini David Smith, kemudian Carl Andre berikutnya. Nah, ini kemudian Ronald Bladen dan Davlin, dan kemudian Donald Judd di berikutnya. Donald Judd ini ya. Kemudian Solowitz, gambar berikutnya. Serta nama-nama yang lain. Meskipun demikian, Rusli bukan semata-mata beraliran minimalisme seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika. Jadi mohon hati-hati untuk menggunakan kata minimalisme dalam konteks Indonesia atau Rusli. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, terdapat kisi-kisi pemikiran atau sifat ketimuran yang tidak dimiliki oleh pelukis lain. Rusli sepertinya mendambakan bahwa rekaman visualnya mengenai alam tidak berkutat pada hal-hal yang esensial lahiriah semata, tetapi juga menangkap roh dan spirit yang lebih besar dan hakiki, yakni alam semesta itu sendiri. Alam semesta menawarkan pelajaran yang luar biasa. Ajaran alam yang dimaknai secara filosofi inilah yang menjadi sifat dan aspek ketimuran karya-karya Rusli, seperti yang terlihat di gambar berikutnya. Nah, ini sketsa Rusli yang minimalis, tapi bukan minimalis gaya Eropa. Jadi memang dia esensinya selalu
melahirkan garis-garis yang sangat sederhana, namun kita merasakan gerak, kita merasakan nafas objeknya, kita merasakan geliat tubuh dan sebagainya. Melalui lukisan Rusli, kehadiran alam semesta ditangkap dengan spirit mistifikasi. Maka jika membicarakan tema lukisan Rusli, sebagian besar bertema lanskap dan kehidupan sehari-hari. Dalam melukis, Rusli menggunakan teknik ala prima. Gambar berikutnya coba dicek. Nah, ala prima berarti pertama-utama atau at first. Sebuah metode atau teknik melukis sekali dan langsung jadi. Teknik ini biasanya menggunakan cat air pada kertas atau kanvas. Dan istilah ala prima ini hampir sama dengan teknik transparan atau akuarel, di mana cat yang telah tergores pada kertas tidak dapat diperbaharui atau diperbaiki. Jika dianggap salah atau tidak sesuai keinginan, ya dibuang. Dalam aspek hasil akhir, kualitas teknik ala prima sangat bergantung pada kemampuan dan pengalaman sang pelukis. Ukuran keberhasilan lukisan Rusli terletak bukan pada presisi objek yang dilukis, tetapi masuknya perasaan penonton dan menjadi bagian di dalamnya. Tidak mudah menangkap maksud lukisan Rusli, namun teknik ala prima ini membantu untuk menerjemahkan kehadiran roh atau rasa, dan bukan tiruan alam yang direkam. Selain menggunakan garis-garis yang jumlahnya minim, lukisan Rusli didominasi dengan warna-warna dasar dalam lukisan. Warna dasar itu adalah merah, kuning, biru. Di gambar berikutnya bisa dibuka. Nah, mengapa disebut warna dasar dalam pelajaran teori warna? Karena merah, kuning, biru itu adalah warna yang tidak bisa dibentuk. Artinya memang dasar dari alam. Jadi kalau membuat warna pink bisa, membuat warna hijau bisa dari 3 warna ini. Jadi 3 warna ini adalah warna induk untuk pigmen, bukan untuk cahaya. Dari gambar 14 ini bisa terlihat warna merah, kuning, biru dominan. Setidaknya tampak penggunaan warna-warna tube cat air dan tanpa campuran warna terlihat di banyak lukisan Rusli. Lukisan Rusli seperti lukisan anak-anak yang baru mengenal cat air. Kira-kira begitulah sederhananya. Lukisan-lukisan Rusli yang bertarikh tahun 50-an misalnya, warna sekunder dan tersier tampak digunakan. Artinya kalau warna sekunder ini coklat atau berbau-bau tanah gitu. Itu campuran antara 3 warna dasar tadi. Itu terlihat di karya yang berjudul Kaliurang, Kali Elo, Merbabu yang dikerjakan tahun 52. Bisa dibuka gambar berikutnya. Nah, ini terlihat warna kuning, merah, birunya diolah. Tapi pada masa-masa setelahnya, warna dasar tampak mencolok, kembali muncul. Bukan kembali, memang dimunculkan oleh Rusli. Selebihnya warna campuran atau hitam dan abu-abu sesekali muncul dalam karya-karya tahun 60-an. Seperti karya Kelenteng, Pura di Bali, dan Barong. Pada gambar berikutnya kita lihat. Jadi unsur warna campuran gelap itu muncul ya, tahun 60-an. Selebihnya di luar dua hal tadi tentang warna dasar dominan. Nah, ini jangan dulu, nanti ya, ini berhenti dulu. Hal ini sepertinya ditengarai oleh prinsip bahwa alam yang murni dipecah secara mandiri dan hanya terdiri dari warna-warna dasar. Selebihnya ilusi mata penonton yang menarik kesimpulan masing-masing. Proses penggambaran atau pictorial Rusli jelas mengambil konsep segala hal ditarik secara murni, bertolak dari warna telanjang dan jujur apa adanya. Karena itulah konsep penggunaan warna dasar kemudian terus-menerus dipakai. Hal ini mengakibatkan dan terkesan lukisan Rusli hanya menggunakan warna-warna itu saja. Kemampuannya menggunakan irama menjadi kunci akhirnya. Irama warna, irama garis, repetisi garis, dan kepandaian melakukan fragmentasi atau pemecahan-pemecahan objek ke dalam sebuah komposisi
akhirnya menjadi ciri khas Rusli. Gambar berikutnya. Nah, ini saya lukisan Rusli yang sederhana saya coba sederhanakan lagi dengan menggunakan teknik komposisi. Jadi kalau kita perhatikan di sini kita melihat bahwa ada alur di 3 lukisan ini yang berbeda bentuknya, tapi dia lakukan selalu berulang-ulang dan berirama. Ada titik pusat, ada perhatian pada persoalan komposisi, keseimbangan, ya. Dan kemudian meskipun dia menggunakan tekstur pada satu waktu, dia tetap mengumpulkan tekstur itu dalam satu wilayah tertentu. Ya, ini temuan yang menarik saya kira untuk melihat bagaimana irama itu digunakan oleh Rusli. Karena Rusli sendiri adalah pemain musik juga. Selain senang bermain musik, bukan pemain musik. Dengan teknik semacam ini, lukisannya justru terkesan sederhana, puitik, dan bersih. Di sisi lain, lukisan-lukisan itu juga melahirkan ruang kosong, putih, tak tersentuh. Kesan ini tidak jauh dari pernyataan yang pernah diberikannya melalui harian pedoman yang mengatakan bahwa ia sering melukis di bawah udara terbuka. Saya tidak melukis di alam studio. Suasana cerah dalam lukisan saya mungkin disebabkan alam yang saya lukis sendiri cerah. Lain halnya ketika dia melukis di negeri Belanda, suasananya agak suram, maka suram juga lukisan saya, ujar Rusli. Keunikan lain adalah pada identitas lukisan Rusli. Selain teks atau torehan nama, ia juga menggunakan cap jempol atau sidik jari di samping atau di bawahnya. Gambar berikutnya, Mbak. Sebelum ini gambar 18 tadi. Gambar berikutnya lagi. Nah, cap jempol ini tertangkap digunakan pertama sejak atau pada kisaran paruh akhir dekade 50-an. Saya mendapatkan beberapa lukisan tahun 57, ada yang menggunakan tanda tangan dan jempol, ada yang tidak pakai jempol, tidak pakai cap jempol. Lukisan bertajuk Lokomotif tahun 57 menjadi temuan penting mengenai hal ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa Rusli percaya bahwa teks nama tidaklah cukup sebagai identitas. Berbeda dengan Rustamaji, pelukis Rustamaji. Pada karya-karya durasi tertentu justru meniadakan tanda tangan, sebab Rustamaji meyakini bahwa goresan lukisan sudah merupakan tanda tangan itu sendiri. Rusli juga mungkin tidak seyakin Nasar atau Affandi yang menukilkan namanya hanya dengan menggunakan simbol rumah atau paduan huruf A dan F, Affandi. Sepertinya Rusli ingin meyakinkan pada kita nama dan cap jempol digunakan untuk menghindari perkara pemalsuan karya di masa depan. Tuh. Dalam konteks perkembangan seni rupa Indonesia, Rusli yang diajar oleh guru yang bernama Ram Kinkerbay, foto berikutnya, yang juga guru pematung Edi Sunarso. Nah, ini fotonya ini. Di Santini Ketan ternyata Ram Kinkerbay ini yang kiri ya, yang kiri. Kalau kanannya itu Pak Edi Sunarso. Dengan salah satu saya tidak ada informasi mengenai siapa anak kecil di situ. Ya. Jadi ini satu perguruan dengan Edi Sunarso. Ya, oleh sejarawan Helena Spaniard, seperti yang tertuang dalam disertasinya yang terbit tahun 98, Rusli dianggap sebagai pelukis avant-garde. Jadi asal-usul kata avant-garde ini dari si Helena Spaniard. Adapun sejarawan Agus Burhan menempatkannya sebagai salah satu pelukis yang eksis dalam perkembangan era 60-an 70-an. Tepatnya pada kasanah perkembangan seni yang disebut dengan lirisisme. Lirisisme merupakan karya yang memiliki kualitas dan proses kreatif yang sifatnya sangat personal, melahirkan ungkapan-ungkapan yang menitik beratkan pada perasaan dan emosi atau liris. Dalam beberapa ungkapan visual, lukisan Rusli terlihat intuitif, imajinatif, dekoratif, ya, dan non-formal, improvisatoris.
serta memiliki kecenderungan abstrak yang cukup kuat. Artinya, secara umum lukisan Rusli telah menjadi bagian dalam perkembangan sejarah seni rupa Indonesia. Jadi jangan khawatir, ini Rusli ini tercatat terus-menerus nanti. Itulah alam semesta Rusli, masih banyak catatan tentang Rusli yang bisa diungkap dalam kajian ini, baik sebagai seniman, pemikir, kritikus, maupun sebagai pemain sepak bola misalnya. Tak pernah disangka kan kalau Rusli pernah bergabung pada kesebelasan Medan Sport, Brawijaya, PSIM, bagi penggemar sepak bola Liga Indonesia mesti kenal, Persatuan Sepak Bola Indonesia Mataram, Yogyakarta, hingga selama 6 tahun di India, ternyata ia lebih dikenal sebagai pemain sepak bola daripada pelukis. Informasi Rusli sebagai pemain sepak bola ditulis oleh kritikus Sudarso SP di Harian Kedaulatan Rakyat tahun 69. Gambar 21, coba dicek. Nah, ini Pak Sudarso SP. Kebetulan Pak Sudarso SP adalah pembimbing skripsi saya, jadi sempat ngobrol-ngobrol tentang itu juga. Artinya, kajian mengenai seniman, salah satu di antaranya adalah Rusli, perlu terus-menerus digerakkan lebih banyak lagi. Program pengarsipan hingga menjadi katalog raisonné atau katalog beranotasi ini diharapkan mampu mewadahi semua informasi mengenai Rusli, yang 2 karyanya atau 3 karyanya dikoleksi oleh Istana Kepresidenan Republik Indonesia. Halaman berikutnya coba dibuka. Nah, ini karya yang dikoleksi oleh Istana Presiden yang masuk ke dalam buku yang pernah saya tulis. Peran dan kepedulian stakeholder seperti halnya Puri, Art Gallery, para kurator, dan kolektor, bahkan negara dalam hal ini perlu diapresiasi dan didukung. Semester Rusli mulai dari gambaran manusia dalam lukisan, roh, mistifikasi, warna primer atau warna dasar, hingga sebagai anggota seumur hidup Akademi Jakarta dan pemain sepak bola tidak sekedar untuk diketahui, tetapi diharapkan sebagai media untuk menyadari bahwa kehidupan seniman adalah cermin bagi kita atau manusia yang lain. Manusia kadang merasa kelewat besar, padahal tampak kecil di alam semesta. Terima kasih. Demikian Mbak Nita dan kawan-kawan. Terima kasih Mas Mike. Penjelasannya yang cukup komplit dan menarik ini ya. Sambil nanti kita beralih ke kompilasi karya dan clipping-clipping yang sebentar lagi kita sampaikan. Kita masuk ke sesi yang ketiga. Lanjut ke sesi yang ketiga. Minta tolong Dipa mungkin bisa bantu untuk share screen untuk profil saya mungkin buat perkenalan dulu. Oke, sebentar. Oke, sebelum kita mulai, saya supaya beberapa teman yang belum tahu, saya perkenalin dulu. Nama saya Yuanita Sawitri. Saya berkecimpung di dunia seni rupa sejak 2004. Awalnya bekerja di institusi Balai Lelang, termasuk di dalamnya menjadi art auctioneer-nya. Sejak 2014, saya fokus ke galeri. Jadi di Puri Art Gallery itu sebuah galeri yang dibentuk oleh ayah saya dari keluarga sejak tahun 2001 hingga sekarang. Selain itu, Puri sendiri tergabung di AGSI, Asosiasi Galeri Seni Rupa Indonesia, dan saat ini kami menjabat sebagai sekretaris dalam AGSI, dan kita udah beberapa kali melakukan pameran baik di dalam maupun di luar negeri. Dan dalam hal ini kami sebagai inisiator dan penggagas untuk acara Bincang Seni dan Karya Pelukis Rusli. Mungkin itu. Selanjutnya saya akan share screen mengenai kompilasi karya sebentar. Oke. Mungkin bisa ditunggu sebentar, saya buka dulu.
Oke. Ya, sudah kelihatan ya semua? Oke. Ini adalah beberapa karya dan clipping yang kita berhasil kumpulkan hingga saat ini. Kita akan go through mungkin cepat aja, jadi biar kita tahu apa sih yang kita kerjakan selama 4 bulan terakhir Berapa ini. halaman, Nita? So far ada 200 halaman, Mas Mika. Jadi kalau lambat Ya, jadi agak lama nanti. iya betul. Ya, karena so far ada 200 halaman dan kita berusaha untuk mungkin nggak membahas semua, tapi paling tidak melihat beberapa deh gitu ya. Mungkin saya akan tampilkan secara single page aja biar gampang lihatnya. Oke. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa acara ini untuk mengenang 15 tahun kepergian seorang seperti yang tadi dikatakan Mas Mika, maestro avant-garde dari Indonesia. Di kompilasi ini ada kata pengantar dari saya, ada pengantar kuratorial, kumpulan karya, beberapa pesan kolektor, ada sketsa Rusli, biografi, ucapan terima kasih, dan tim penyusun yang kita sudah aturkan. Kalau misalkan nanti ini ditindaklanjuti menjadi buku, ya. Saya akan go through kata pengantar dan kuratorial karena kita sudah bahas sebelumnya. Langsung masuk ke tahun 1950 sampai 1960. Nah, kenapa saya mulai di tahun 1950? Karena jujur sampai sekarang saya belum menemukan karya-karya di bawah tahun 1950. Mungkin nanti ke depannya saya akan dapat. Mudah-mudahan saya akan dapat, terutama karya-karya di tahun 1930 sampai 40 ketika Rusli belajar di Santiniketan, karena di beberapa artikel yang saya baca bahwa misalnya dikatakan Rusli sendiri pernah dikritik karena dianggap tidak berhasil menyampaikan suasana yang hendak dilukiskan gitu. Jadi lukisannya dianggap sedikit gagal meskipun secara visual cantik, namun dia gagal menyampaikan suasananya itu. Nah, itu beberapa karya seperti itu yang di awal-awal yang saya sampai sekarang belum dapat. Nah, kita mulai di tahun 1950 sampai 60. Kita bagi timeline ini menjadi per 10 tahun. Kita mulai di tahun 1952, seperti yang tadi dikatakan Mas Mike, warna-warna yang dipakai masih menggunakan warna-warna primer. Beberapa karya ini adalah karya-karya ketika Rusli berada di Yogyakarta yang kemudian dibawa untuk dipamerkan di Stedelijk Museum tahun 1955. Ada beberapa kuratorial yang ditulis juga nantinya di tahun 1955 yang merefer atau merujuk ke lukisan-lukisan yang dipamerkan, yang dibawa dari Indonesia juga. So far saya sudah berhasil mentranslate ya atau memindahkan karena ini dalam bahasa Belanda. Saya berusaha sebaik mungkin di dalam bahasa Indonesia. Mungkin nggak akan bisa dibaca satu-satu. Mungkin nanti kita akan bisa bahas di lain waktu. Tidak sempurna tapi at least kita dapat esensinya. Masih di tahun 1952. Berikut karya-karya yang tadi juga sempat disampaikan. Ini kuratorial notes. Terjemahannya. Ada beberapa karya-karya sketsa juga yang dia bawa, yang juga sebetulnya diulas dalam pembahasan kuratorial tersebut. Nah, ini masih di tahun 1952 dan beralih ke tahun 1953 dengan gaya yang masih sama kurang lebihnya. Beberapa terjemahan, dan di tahun 1954 ini salah satu karya yang cukup besar yang saya temukan dengan ukuran 100 kali 110 yang berjudul Kali Progo. Gitu. Tidak sesimpel karya yang lain, tapi cukup menarik seperti minimalisnya tadi dijelaskan oleh Mas Mike dengan titik-titiknya itu. Dan juga kita bisa lihat ala primanya yang dibahas oleh Mas Mike juga dalam karya-karya ini, bahwa satu goresan itu garis yang ditarik oleh Rusli itu harus membuat suatu garis yang kuat gitu ya, dan menghasilkan karya yang sebetulnya cukup bagus.
ini adalah karya-karya ketika tahun 1954 ini adalah masuk ke karya-karya di mana Rusli berada di Amsterdam dan di beberapa kota lainnya, ada Roma, ada Brasil, nanti kita bahas satu-satu. Ada foto Rusli saat berada pameran di Belanda dengan karya lukisannya yang terpampang di sebelah kiri ini. Oke, kita akan beralih. Ini masih di tahun 1954. Nah, ini salah satu karya di Brasil. Balai Kota Brasil masih menggunakan warna primer, namun kita bisa lihat ya bagaimana Rusli membuat goresan-goresan dan titik-titik menjadi sangat indah. Ini juga masih Brasil. Ini di Roma, di kota Roma. Banyak watercolor on paper atau karya di atas kertas, karena menurut ceritanya pada saat itu kertas akan lebih gampang dibawa kemana-mana gitu. Jadi dia banyak melukis karya-karyanya pada saat di Eropa itu dengan menggunakan kertas. Dan salah satu karya di tahun 1955 ini kalau kita lihat yang di bawah itu gereja di Roma, itu masuk ke dalam menjadi salah satu karya dipamerkan dalam pameran haiku dalam warna dan garis pada tahun 2001 di Galeri Lontar. Nah, ini juga beberapa kumpulan sketch Rusli yang ada di Roma. Dia juga banyak melukis gereja-gereja, ada puisi-puisi yang ditulis dalam sketch-sketchnya. Masih bertema Nasrani. Hingga ini dengan ada beberapa coretan-coretan yang dia ikutkan pada sketsa-sketsa tersebut. Masih di kota Roma. Nah, ini ketika Rusli berada di Paris di tahun 1955. Begitu juga di kota Amsterdam. Kita bisa lihat berbagai variasi yang dia tampilkan di sini dengan garis-garisnya, dengan lekukan-lekukannya. Ini saya tidak dapat lokasinya, namun menggambarkan suasana di Eropa ya ketika winter. Ini ada beberapa yang di Italia. Nah, pada tahun 1956 ini adalah perjalanan Rusli pulang kembali ke Indonesia. Beliau sempat mampir ke beberapa tempat, termasuk diantaranya di Pelabuhan Singapura, yang mana sempat melukis tetap masih di atas kertas, namun di sini kita bisa lihat di mana beliau singgah gitu ya selama perjalanan pulang dari Belanda, dari Eropa. Nah, ini di tahun 1957 saat Rusli pulang ke Sumatera. Jadi perjalanan tahun 1957 ini pada saat beliau ke Sumatera kembali ke kota kampung halamannya. Seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Mike, mulai kita lihat ada sidik jari di situ. Ada cap jempol di situ. Menambahi informasi Mas Mike tadi, yang saya tahu juga adalah bahwa Rusli pernah berkata, cap jempol itu adalah bagian dari lukisan itu juga gitu. Jadi dia sangat hati-hati menempatkan cap jempolnya harus ditaruh di mana gitu, tanda tangannya harus ditaruh di mana, karena dia merasa cap jempol itu adalah bagian dari lukisan. Nah, berbeda dengan karya-karya yang lain yang cap jempolnya merah, yang ini cap jempolnya biru, karena dia merasa mungkin dengan situasi dan gambar lokomotif ini, dia menampilkan cap jempol dengan berwarna biru itu tadi. Masih di kota Medan, ada beberapa karya di sudut kota, menggambar beberapa kampung halamannya dia, dan juga ada air terjun di Medan, kelenteng, air mancur, gereja, dan ada kapal yang kita lihat di sini adalah hanya goresan-goresan garis yang sangat simpel sebetulnya. Namun seperti yang tadi saya katakan, sangat menarik gitu, simple tapi bagus. Nah, di tahun 1957 ada satu artikel yang kita temukan dari Dikti Art Lab, ada termasuk diulas di Kedaulatan Rakyat tanggal 13 November. Nah, tahun 1958 kita temukan bahwa Rusli sempat ke Aceh
dengan adanya karya Masjid Raya Baitur Rahman. Dan juga ada beberapa pantai di Aceh yang dia gambar, ada Krung Lambuso, ada Kesawan, Kesawan ini ada di Medan ya, dan juga 2 karya ini termasuk dalam pameran haiku yang diadakan di tahun 2001. Nah, ada yang menarik dengan karya Kesawan ini yang saya temukan di katalog haiku yang dibahas oleh Bambang Bujono, bahwa di karya Kesawan itu ada beberapa garis yang kontras sebetulnya. Dengan garis siku-siku tegak lurusnya, bahkan di sini ditulis 2 blok kuning yang dihiasi garis-garis patah hitam dan merah, sapuan merah dan kuning mengesankan pemandangan kota dengan awannya. Tapi ada garis tebal hitam yang membentuk letter U di atas dan di bawah, lalu garis hitam hampir membentuk sudut 90 derajat di pojok kanan bawah. Dan sapuan garis vertikal seenaknya di sisi kiri. Sudah tidak jelas lagi mempresentasikan apa. Dan itu soal mempresentasikan apa tidak penting. Garis-garis hitam itu mengguncang kesadaran kita sehingga terjadi kontra antara hitam yang terasa bergerak dan blok kuning yang diam. Dan itu memperkuat masing-masing. Yang hitam makin hitam, yang kuning makin muncul. Mungkin bagi sebagian orang, garis-garis hitam itu mengganggu, atau lebih tajam lagi merusak suasana. Tapi justru karena gangguan itu terbentuk, suasana dinamis terjadi semacam dialog imajiner antara 2 blok kuning di tengah dan garis-garis hitam di sana-sini. Sedikit ulasan dari katalog Bambang Bujono pada Galeri Lontar pada pameran haiku. Yang berikutnya adalah masih di tahun 1958, ada wanita dan pohon yang juga ada terulas dalam katalog yang sama. Bahwasanya diberitakan bahwa pokok lukisan ini adalah sapuan oker yang ditimpa tarikan garis kaligrafis. Hanya tarikan garis, tetapi menyugestikan wajah dan tangan. Kalau kita lihat yang di sebelah kiri ini, hanya sapuan garis warna oker dan garis warna hitam. Dan sapuan hitam dengan 3 sapuan biru di sebelah kiri yang menggambarkan pohon dan daun. 2 pokok lukisan itu diganggu oleh 2 bercak hitam dan coklat, dan goresan-goresan pendek hitam melayang di atas bercak yang hitam. Dalam sunyi kosong putih kertas, tarikan 3 biru dan sapuan oker yang ditingkat tarisan garis hitam memberikan kehidupan. Dan tak boleh dilupakan hadirnya tanda tangan Rusli dan tahun lalu cap jempolnya yang merah. Inilah puisi yang hemat dan bening. Ketika biru dan oker melahirkan kontras, ketika hitam dan bercak coklat sekaligus mengganggu dan memberikan keseimbangan, dan cap jempol merah yang mencuri perhatian. Berikut yang ditulis oleh Bambang Bujono tahun 2001. Kita lanjut dulu ke berikutnya, ada satu artikel dari Star Weekly, dan tahun 1959 berikut karya-karya di Binjai dan Palembang, 2 kota-kota yang kampung yang ada di Binjai dan Palembang. Dan beralih ke Palembang, ada satu sketch Gadis Palembang dan Sungai Musi. Nah, ini ada satu karya pastel on paper yang saya temukan pada tahun 1960. Hanya satu karya on pastel yang saat ini ada di kompilasi ini. Mudah-mudahan nanti berikutnya ada karya-karya yang lain. Nah, kita beralih di tahun 61 sampai 70. Tahun 61 kita lihat di sini ada jejak-jejak bahwa Rusli berada di Bali. Dengan adanya pura-pura di Bali, lembu-lembu suci, odalan, mulai masuk ke kanvas dan ukurannya cukup besar juga, 100 kali 130. Kalau yang ini kan ukuran kecil ya, dan tadi yang kita lihat selama tahun 50 sampai dari 50 sampai 60 banyak kertas yang dibuat oleh Rusli. Di tahun 60 mulai ada kanvas yang ukurannya juga cukup besar-besar. Ada kelenteng ukuran 100 kali 128,
Barong 100 kali 128 kurang lebihnya, heeh. Dan tahun 64 ini sketsa yang dibikin Rusli. Ada Lembu Suci masih dengan tema Bali. Kota, wanita dan sajen di depan pura. Upacara di pura dengan pedandainya di tahun 67. Kapal di Pantai Sanur. Ada Odalan, ada Barong dan Leak. Dan Barong yang dilukis di atas kertas yang menurut saya sangat menarik dengan coretan-coretan Rusli. Nah, ini seperti yang tadi dibahas oleh Mas Mike, tahun 1968 adalah sebuah karya yang dikoleksi oleh Istana Presiden Republik Indonesia. Tahun 68 ada Panen, Taman Bunga, dan skets perempuan duduk. Di tahun 69 ada satu artikel yang ditulis oleh Pak Rujito, yang mungkin nanti kita tidak bahas di sini, tapi mungkin nanti suatu saat kita akan bahas. Sama beberapa artikel ya. Tahun 69 ada Ngaben, masih di atas kertas. Beberapa landscape. Dan di tahun 70 ada kapal-kapal di pelabuhan yang juga terdapat di katalog Mas Mike dengan judul Maestro. Nah, selain dari kalau kita lihat tadi perjalanan dari Bali, Rusli juga mampir nih ke Semarang nih. Jadi ada beberapa karya yang di Semarang yang kita dapat seperti Sampokong, Kelenteng Sampokong, ada beberapa pelabuhan dan kapal. Ini ada juga yang artikel di mana Rusli berpameran dan dikunjungi oleh artis pada saat itu ya, Ibu Rahayu Effendi. Dan juga karya kapal-kapal yang nanti dibahas di tulisan Agus Darmawan tahun 88. Oke, saya teruskan dulu. Di tahun 70 sampai 80 masih beberapa tema Bali kita akan temukan. Ada Rangda dengan ukuran 65 kali 50. Ada juga Ciloto di tahun 71 dan ada kapal-kapal. Nah, di sini kapal-kapal ini yang diulas di tulisan Pak Agus Darmawan tahun 88, di mana ditulis bahwa di sini dengan karya ini Rusli seperti mengingatkan banyak orang pada reputasinya ketika melukis pelabuhan Semarang beberapa belas tahun lalu, bahwa kekukuhan kapal dan keteduhan luas laut menyirat lembut. Inilah proses meditasi, bahwa dalam melukis kapal ini bisa kita lihat bahwa ini juga merupakan hasil renungan atau merupakan hasil meditasi dari Rusli. Kita lanjut di tahun 71 masih dengan beberapa karya di atas kertas. Di tahun 72 beberapa karya ini juga masuk ke dalam katalog haiku. Nah, di sini ada yang menarik bahwa karya Rusli di tahun 72 ini ada 4 karya yang saya temukan. Menyiratkan seperti lukisan Chinese painting ya, dengan ukuran yang seperti Chinese painting vertikal dan lurus ke bawah, dengan tema Indonesia tapi dengan gaya atau gaya lukisan Chinese ya, dari Chinese style. Ada 4 karya yang saya temukan di tahun 72 ini meskipun dengan tema Indonesia. Oke, kita beralih. Masih dengan karya di atas kertas dengan tema-tema kapal, Semarang, landscape, dan beberapa artikel yang kita temukan di tahun 72. Nah, kita beralih di tahun 74. Di tahun 74 ini ada satu artikel sebetulnya yang membahas mengenai kota minyak. Jadi ini karya Rusli yang berjudul Kota Minyak. Yang nanti akan saya bacakan sedikit. Ada Ciloto. Nah, di sini ada satu artikel yang menarik yang sebetulnya saya belum dapat infonya dari mana ini artikelnya. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Mas Mike. Tapi perbincangan di dalamnya ini yang sangat menarik nih. Perbincangan antara si pewawancara dengan Rusli dan Nasar.
bahwasanya Rusli diminta untuk melukis, diminta oleh Pertamina pada saat itu. Jadi Pertamina mengorder lukisan untuk menjadi sebagai patronnya untuk Rusli, dan Nasar melukis mengenai minyak gitu ya. Nah, si Nasar menolak, sedangkan Rusli menerima karena perbedaan prinsip yang ada. Sorry, saya nggak ketemu ininya artikelnya, mungkin nanti saya akan bahas di situ. Tapi yang menarik adalah bahwa Rusli menerima karena masih diberi kebebasan untuk memilih objek dan tanpa ada dikte dari Pertamina harus bagaimana gitu ya. Jadi dia menerima karena masih dengan konteks prinsip dia gitu, masih dalam prinsip-prinsip yang dia pegang. Nah, ini di tahun 75 masih dengan tema Bali. Banyak karya di tahun 75 yang menyiratkan tema Bali. Ada 2 karya ibu dan wanita di sini, ada wanita dan ibu dan anak. Melasti, desa di Bali, kapal, dan ngaben, upacara yang populer di Bali, pura di Bali, odalan, masih dengan tema barong. Nah, di tahun, sebentar, sebelum kita ke tahun 77, saya ingin mengutip ada satu kutipan yang saya baca dari majalah Tempo di tahun 77. Ketika Rusli ditanya kenapa sangat tertarik untuk memilih objek Bali. Beliau mengatakan ada spirit di sana, ada spirit yang menarik saya di sana yang tidak bisa dijelaskan, gitu. Dan juga ada pertanyaan, adakah alasan ketika Rusli menyukai garis daripada bidang? Rusli mengatakan bahwa garis merupakan suatu kekuatan. Di dalam garis terletak dinamik. Di dalam bidang biasanya blok baru ada bergerak kalau ada blok yang lain. Sedangkan garis cukup dengan satu garis. Ia tidak memerlukan garis lain untuk mencapai dinamika, meskipun hanya di latar putih. Satu syarat meletakkan garis, ia harus satu kali diletakkan benar, baik, dan bagus. Garis itu tidak boleh 2 kali. Tangan tidak boleh ragu-ragu. Untuk itu si seniman dalam hidupnya harus tahu apa yang dikatakan satu kali untuk seterusnya dan benar. Karena tidak ada penghapus lagi. Syarat dari garis ini berat, demikianlah juga sikap hidup saya. Dan dalam melukis, yang paling susah adalah menentukan kapan untuk berhenti. Meskipun saat untuk mulai juga cukup susah. Jadinya sebuah lukisan tatkala tidak ada lagi yang bisa ditambah dan dikurangi. Dan untuk itu tidak ada ukuran yang eksak. Suatu tulisan yang menurut saya cukup penting, terutama juga untuk para seniman. Karena yang saya tahu memulai sudah susah, tapi untuk tahu kapan harus berhenti itu juga membutuhkan suatu rasa atau pendalaman sikap ya. Itu kayak kuliah di seni gitu itu. Oh, Masuk keluarnya lebih susah lagi. keluarnya lebih susah lagi ya Mas Mika. Lulusannya tapi banyak Mas Mika. Tapi ini tulisan saya suka sekali, makanya saya rasa saya bacakan di sini. Oke, kita lanjut ke tahun berikutnya, tahun 78. Satu image yang tadi dibahas oleh Mas Mika juga. Ada beberapa karya di atas kertas. Nah, ada 2 karya nude yang saya dapat, sebetulnya 3. 2 karya di atas kanvas dan satunya kertas. Dan kertas ini juga termasuk dalam pameran haiku. Yang satu adalah wanita sama-sama di tahun 78, dan yang satu wanita nomor 4 sama di tahun 78 dan masuk di buku Mas Mika yang Soekarno Favorites Painters. Di tahun 79 adalah artikel ketika Rusli berpameran di Taman Ismail Marzuki. Karya-karya spontan dengan garis-garisnya yang di karya tepi pantai, bahwa garis harus dengan satu tarikan gitu ya, nggak boleh ragu-ragu gitu.
Nah, ini ada satu karya yang cukup unik sih, di tahun 79, Eka Dasarudra. Ini suatu upacara penting di Bali, yaitu upacara 100 tahun sekali ketika angka satuan dan puluhan tahun sakanya mencapai 0. Jadi dengan hitungan tahun saka ya. Heeh. Yang saya cek sebetulnya terjadi pada tanggal 28 Maret 79. Nah, kalau saya nggak salah ini dilukisnya di tanggal 29 gitu. Jadi ini upacara sangat jarang, hanya terjadi ketika tahun satuan dan puluhannya mencapai angka 0. Oke, berikut kita masuk ke tahun 80 sampai 90. Beberapa yang saya dapat masih dengan tema Bali, ada Uluwatu, Tanah Lot, Rangda, Festival di Bali. Nah, ini pameran di tahun 1985 masih di tim di bulan Desember. Ada beberapa karya yang ditulis di sini, namun tidak semuanya saya bisa trace. Mungkin nanti suatu saat saya berhasil men-trace satu-satu karya yang pameran di tim tahun-tahun lama. Mungkin dengan bantuan Mas Miko juga nanti. Karya Topeng tahun 1985, tahun 88. Nah, ini ada tulisan Pak Agus Darmawan di tahun 88 di majalah Tempo. Oke, kita beralih di tahun 90 sampai 2000. Masih ada beberapa karya di sini. Ada 2 lukisan dengan tema babi yang saya dapat. Dengan goresannya sih tentunya cukup berbeda ya, tapi sangat menarik ini. Kalau kita lihat satu garis yang ditarik. Dan ini dari tahun 93. Masih di tim. Nah, saya berhasil mendapat kesan dan pesan dari salah satu kolektor kita, Pak Johan, terima kasih sekali mau bersedia menulis pengalamannya bertemu dan berkenalan dengan Rusli, sama seperti mungkin sama seperti saya ya, yang Pak Johan tulis di sini, yang dia suka dalam karya-karya Rusli karena seperti namanya sendiri, nama almarhum itu terdiri hanya dari satu kata, beliau berkata. Jadi karyanya sangat sederhana, goresannya tipis dan pendek, kadang hanya titik-titik, tidak banyak memakai warna, tapi kombinasinya serasi. Berikut adalah beberapa foto Pak Johan ketika mengunjungi Museum Rusli di Yogyakarta tahun 93. Kita lanjut ke tahun 95, Taman Budaya Yogyakarta, pameran di Purna Budaya Taman Budaya Yogyakarta, masih di sini Pak Warno menulis. Nah, di sini ada tulisan Umar Khayyam, sorry saya balik satu slide. Ada tulisan Umar Khayyam yang menyatakan yang kata-katanya tadi saya pinjam di awal itu bahwa lukisan Rusli adalah sebuah lukisan impresionisme haiku. Suatu lukisan dengan garis yang minimalis namun syarat akan makna. Dan ada tulisan-tulisan dari Pak Warno. Mudah-mudahan nanti bisa kebaca karena banyak tulisan yang bagus yang mungkin saya nggak bacakan di sini. Tahun 96 ada artikel di Gatra yang tadi mungkin bahas sama Mas Mika dan juga di Kompas, berpameran di tim di bulan September. Dan akhirnya di tahun 2000 berikut 2 karya terakhir yang mungkin diyakini terakhir ya, saya baru dapat ini. Jadi karya skets di tahun 2000 yang menjadi karya terakhir yang saya dapat di kompilasi ini. 2001 sampai 2005 ada beberapa pameran dan artikel yang saya dapat di 2001 yang tadi banyak menjadi rujukan buat saya juga dan Miss Mika untuk mengenal lebih baik siapa Rusli adalah pameran haiku dalam warna dan garis
Yang lucunya pada pameran ini karya-karya ditampilkan adalah karya-karya pada tahun 1950-an, yang mana konon dipilih sendiri oleh Rusli. Jadi Rusli sendiri yang milih lukisan-lukisan yang akan ditampilkan di tahun 2001. Masih ada ulasan di Tempo, Kompas. Karya yang di bawah ini juga merupakan satu karya yang termasuk dalam pameran haiku. Nah, di tahun 2002, Rusli mendapat penghargaan dari Hamengkubuwono ke-9 pada acara Disnatalis ke-53 UGM. Menerima penghargaan anugerah Hamengkubuwono yang ke-9 dalam sebagai orang yang berjasa pada bidang seni dan budaya. Tahun 2003 ada artikel di Metro TV. Nah, dan di akhir ini ada artikel di tahun 2005 oleh Pak Sri Warsowarhono. Seminggu setelah berpulangnya Rusli. Jadi di tanggal 18 Mei 2005, Pak Sri Warsowarhono mengadakan acara di Taman Ismail Marzuki Graha Budaya dan menulis ini. Jadi ini adalah artikel terakhir yang saya dapat seminggu setelah Rusli meninggal. Dan berikutnya adalah kumpulan sketch-sketch Rusli yang kita dapat biografi bahwa beliau juga menerima award anugerah dari Adam Malik dalam bidang seni dan budaya dan juga menerima sertifikat dari International Biographical Center dari England. Dan juga namanya tercatat di Who is Who in Australasia and the Far East, buku pada tahun 1991. Cuman saya belum dapat bukunya, mudah-mudahan kalau ada yang punya bisa meminjamkan nanti. Dan yang terakhir di tahun 2002, seperti tadi saya bilang, bahwa ada anugerah dari Hamengkubuwono ke-9 pada acara Disnatalis ke-53 UGM. Saya terima kasih kepada teman-teman yang hadir di sini, juga pada semua kolektor yang sudah membantu saya mengkompilasi, terutama untuk Mas Mike juga. Kita di sini dengan bantuan Dikti banyak mendapat artikel-artikel di luar yang saya dapatkan juga, artikel-artikel dari Mas Mike banyak membantu, juga masukan-masukan. Kita banyak diskusi juga. Tim penyusun ini adalah saya sama Mas Mike. Oke. Saya rasa cukup lama ya. Nah, mudah-mudahan masih tertarik nih. Oke, karena kita masuk ke sesi question answer dan open discussion. Nah, saya berharap di open discussion ini kita punya banyak sharing atau masukan-masukan yang mungkin bisa nanti di-share gitu ya. Mas Mike boleh unmute, mungkin ada beberapa teman mungkin kalau ada yang mau bicara. Dipa, saya minta tolong question-nya boleh ditampilkan. Oh, Mas Bambang mau bicara, bisa Mas Bambang, sebentar kita iniin ke panelis. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa men-trigger para teman-teman sekalian. Mas Bambang bisa di-unmute. Selamat malam. Apakah Selamat dengar malam. suara saya? Malam. Oke, Mas Bambang juga bisa tampilkan video kalau ini. Bisa di-unmute, Mas Bambang. Unmute? Ya. Cukup digelapkan saja, nggak apa-apa, suara saya saja. Oke, boleh. Ya. Saya ingin ucapkan congratulations untuk Dikti Art Lab, ya, satu inisiatif dari Mas Mike membuat arsip ya, sampai menemukan juga arsip-arsip yang langka dari maestro yang langka ini, karena memang
tidak begitu dikenal ya dibanding dengan misalkan Avandi Sujoyono dan sebagainya, tapi cukup bagus sekali sehingga bisa dihadirkan di sini tadi artikelnya. Yang keduanya congratulations juga kepada Mbak Nita yang telah berani untuk menyampaikan Rusli tetap sebagai salah satu maestro kita dalam sejarah ya. Sehingga arsip-arsip yang dipelihara dari warisan keluarga Mbak Nita bisa ditampilkan hari ini dan dua-duanya terstruktur dengan bagus sekali. Baik Mbak Nita sebagai moderator dan penggagas dari Puri Art Gallery maupun Mas Mika yang dari Dikti Art Lab. Jadi saya melihat dokumen-dokumen yang langka ini tadi arsip. Mungkin next, ini menarik sekali apabila bisa dibuat bincang virtual yang lebih menarik ya, agar tidak terkesan apa ya semacam kayak mungkin gambar-gambarnya lebih diperbesar atau dibuat sedemikian rupa. Saya hanya melihat generasi yang mendatang agar bisa lebih jelas lagi ya. Mungkin ya itu saja masukan saya. Itu yang pertama, Mbak Nita. Terima kasih, Mas Bambang. Kita terhambat dengan konsep virtual yang kita alami 9 bulan ini ya, memang menyesuaikan. Bahkan beberapa teman atau beberapa institusi yang mengelola webinar juga belum mampu semaksimal mungkin mengenal tentang apa itu pertemuan virtual yang bagus ya, yang cakap sehingga bisa kita tertarik terus untuk bisa mengikuti event itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Mas Mika. Mohon maaf Mas Mika, wajahnya agar saya bisa melihat wajahmu yang ganteng itu. Bisa ditampilkan videonya Mas Mika. Kalau yang tanya boleh digelapkan kan. Kalau panelis harus tetap cerah. Agar suasananya bright. Cerah. Jadi begini, Mas Mika tadi sempat menarik sekali ya penyampaiannya, bagaimana harus kehati-hatian pada masa awal tahun 50, 40, sampai 60-an ya, sebelum sampai ke wafatnya beliau tahun 90-an ya, atau 2000-an ya. 2005. Ya, 2005. Dan juga dikaitkan oleh Mas Mika tadi tentang minimalism atau gerakan minimalis dari Eropa maupun dari Amerika. Sungguh menarik, tadi ada statement atau penelitian sampai sejauh mana saya belum tahu. Mas Mika mengatakan bahwa kita harus hati-hati mengungkap bahwa gerakan minimalis yang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rusli. Rusli lebih awal daripada gerakan minimalis seperti Donald Judd dan sebagainya, Sol Lewitt. Tentu ini sebagai sebuah kajian menarik karena memang kita bukan bagian dari seni rupa barat dunia itu ya, yang demikian menggelegar gitu. Nah, mungkin saya mencoba juga dari paparan Mas Mika ada satu pernyataan tadi tentang haiku dan kosmologi yang dikatakan sebagai semesta dan manusia sebagai yang kecil. Nah, puisi-puisi haiku memberikan inspirasi atau memang sebagai bagian dari seni rupa timur yang kita lihat puisi terkait dengan juga minimalisme apabila kita melihat bangunan dan konstruksi misalkan di Jepang, ya kan? Arsitektur maksud saya. Nah, bisakah Mas Mika menjelaskan ini hubungan yang lebih dekat tentang apakah dia terpengaruh, apakah pernah ke Cina, apakah pernah ke Jepang, dan sebagainya, yang terkait dengan haiku itu, dari data-data yang ada, dan ini memberi pengaruh kerja-kerja artistik Rusli lebih awal dari yang dikatakan sebagai minimalisme gerakan yang besar itu dari dunia barat. Terima kasih, hanya 2 itu saja. Saya mencoba memancing agar 27 peserta bisa ikut aktif berdiskusi. Betul. Terima kasih Mas Bambang masukannya. Jadi memang karya-karya ini mungkin nanti bisa ditindaklanjuti sih, karena memang kita terbatas di virtual ya seperti ini. Kalau misalkan pameran kan lebih lebih heboh gitu biasanya. Tapi terima kasih masukannya. Ini bisa jadi bisa memacu kita untuk melakukan nanti
kalau pandemi ini sudah selesai. Mas Mika mungkin ada tanggapan? Oke, terima kasih Mas Bambang. Kalau jawaban persoalan haiku itu baru diungkap oleh Umar Khayyam sebenarnya. Jadi sebelum Umar Khayyam tidak ada catatan mengenai hal tersebut. Rusli sendiri tidak pernah menyebut soal haiku, atau saya mungkin belum pernah membaca dari ungkapannya langsung maupun dari catatan para jurnalis sebelum Umar Khayyam mengatakan itu. Sehingga persoalan antara haiku dan karya Rusli, apakah ada hubungan atau tidak, saya kok lebih banyak melihat belum ada hubungan langsung. Artinya haiku itu sebagai opini publik terhadap karya Rusli, terutama Umar Khayyam, dan kemudian diteruskan menjadi bagian dari pameran di Galeri Lontar. Jadi itu satu bentuk apresiasi saya kira untuk melihat bagaimana Rusli itu menjembatani persoalan-persoalan yang sesungguhnya kompleks, kemudian bisa dirangkum dalam satu abstrak, ya, garis yang ringkas begitu, yang kemudian bisa ditarik banyak makna di dalamnya. Jadi seperti itu. Dan saya kira kalau persoalan opini ini atau apresiasi ini justru akan memperkaya siapa sesungguhnya Rusli. Jadi mulai dari ungkapan minimalisme, kemudian haiku, kemudian persoalan ala prima dan sebagainya, itu kekayaan yang sesungguhnya yang dimiliki oleh pelukis ini. Jadi kalau kita tidak pernah membahas semacam ini atau tidak pernah menulis misalnya tentang seorang seniman yang kemudian kita apresiasi sebagai sebuah kesimpulan, saya kira sayang ya gitu. Artinya kalau seniman itu sudah berkarya tapi kemudian apresiasinya sangat minim, itu sangat disayangkan. Nah, kebetulan memang proses kreatif ataupun sejarah hidup Rusli memang sangat berbeda dengan para pelukis lain. Jadi kesenimanan Rusli itu bisa saya sepadankan dengan Nasar. Karena ini orang dablek semua kan, dua orang ini, contoh bagaimana dia memperlakukan dirinya, hidupnya itu dipertaruhkan hanya untuk dunia kesenian. Itu sungguh harga yang sangat mahal dari dua orang ini. Rusli itu memang keras kepala batunya memang kuat itu. Jadi kalau dia mau menjualnya dengan harga tinggi sebenarnya bisa gitu. Cuman misalnya urusan harga ya, itu tidak dilakukan dengan mudah. Ya sama kepala batunya dengan pelukis Bali, Ida Bagusmadi misalnya. Jadi perkara kesenimanan, perkara apresiasi publik terhadap diri seniman itu akan memperkaya bagaimana sesungguhnya kita melihat seorang seniman. Rusli berhasil untuk memperlihatkan siapa dirinya lewat apresiasi publik. Jadi seperti itu. Selebihnya kalau urusan teknis-teknis memang virtual semacam ini memang masih perlu dikembangkan lagi. Dan terima kasih atas apresiasinya Mas Bambang. Pekerjaan mengarsip ini bukan pekerjaan instan, jadi mungkin, dan saya merasa bahwa apa yang ditampilkan oleh Mbak Nita tadi itu masih jauh dari sempurna buat saya pribadi. Karena ada banyak catatan yang masih terserak di era ketika dia pindah dari Sumatera ke Jogja, ya kan? Ketika dia misalnya di Santini Ketan, itu catatannya hampir tidak ada ya, Nita ya. Bagaimana kemudian saya sendiri menemukan potret guru Rusli itu gara-gara meriset Edi Sunarso, dan Edi Sunarso membuka dokumentasi untuk saya kebetulan saat itu sebagai editor buku Pak Edi Sunarso yang tebal itu. Dan kemudian di sana ketemu, oh ini orang yang mengajari Edi Sunarso membuat tekstur misalnya.
oh ini ternyata yang menemukan Rusli untuk melukis dengan gaya yang ringkas tadi itu. Saya menyebutnya lebih senang ringkas daripada minimalis. Saya takut salah mengartikulasi minimalis itu sendiri. Boleh. Mas Bambang, matur nuwun. Boleh saya respon lagi? Sekali lagi, nanti biar yang lain. Dari pernyataannya Mas Mika, saya jadi ingat tadi sempat menyebut dari kurikulum vitae yang disampaikan Mbak Nita, tapi saya tujukan kepada Mas Mika, sempat berpartisipasi di Sao Paulo Biennale ya, setelah masa Avandi ya, kalau tidak salah. Ya. Halo Mas Mika, sembunyi. Screen-nya dimatikan. Jadi apakah di sana terjadi persentuhan dengan para seniman dunia ya, terutama gerakan Amerika Latin ya, Sao Paulo dibuat untuk gerakan non Barat gitu ya, kira-kira gitu ya, dengan semangat itu pada waktu itu di Brazil. Yang keduanya tentunya kaitannya dengan Santiniketan. Kalau tadi Mbak Nita menyebut Santiniketan dan Mas Mika juga sekaligus juga mengingatkan dengan Rabindranath Tagore, ya kan, tentang filsafat, ya seni, ya sastrawan dan sebagainya. Nah, tentunya apakah dia sempat di Santiniketan berapa lama, dan apakah dia meninggalkan jejak dan statement? Mungkin arsipnya belum ada, mungkin loh ya. Kan sejarah saya pikir ongoing proses. Ya. Nah, mungkin di sana bisa ditemukan titik-titik minimalisme versi timur. Dia tidak ke Jepang, tetapi ke Santiniketan, bertemu Tagore atau ajaran-ajaran Tagore langsung. Dan juga ketika di Sao Paulo. Mungkin. Bagaimana tanggapan Mas Mika? Gini, kalau di Santiniketan selama 4 tahun itu dikisahkan oleh Prof. Sudarso SP, itu begitu. Di dalam arsip yang dimuat di Kedaulatan Rakyat itu menunjukkan bahwa Rusli lebih terkenal sebagai pemain sepak bola di sana. Jadi kadang-kadang juga amat sulit untuk kemudian meraba-raba apa yang terjadi di sana. Tetapi konsep tentang ketimuran dia dapat dari sana, plus ketika dia juga bergabung dengan Taman Siswo, jangan lupa. Jadi masa tahun 38 sampai 45 dia bergabung sebagai guru di Taman Siswo. Tadi sempat juga diungkap oleh Mbak Nita soal perjuangan itu merebut atau menyobek atau menurunkan bendera Jepang itu di Gedung Agung nih. Oh, di Gedung Agung. Jadi di Istana Presiden sebenarnya. Itu dicatat langsung di Museum Benteng Vredenburg, namanya tertera abadi. Dibuatkan dioramanya di situ ada 3 orang, salah satunya itu Pak Rusli. Jadi itu jaminan bahwa dia memang pejuang. Jadi persoalan keterpengaruhan ideologi itu antara Rabindranath Tagore dan Ki Hajar itu dapat di dalam diri Rusli. Jadi persoalan bagaimana kesenian itu tidak dipaksa sebagai sebuah alat atau media untuk hanya sekedar bermain-main gitu ya. Jadi di dalam hal ini ia merasa bahwa atau Rusli merasa bahwa kesenian itu jalan hidup, agama gitu dalam hal ini. Jadi dia melaksanakan itu dengan sepenuh hati meskipun mungkin Rusli itu juga harus tahan banting terhadap omongan atau kritikan orang terhadap karyanya, atas karyanya. Jadi dalam hal ini kan berat ya, saat mengawali untuk melukis hanya dengan cara menggores sedikit itu aja udah ini mau apalagi abstrak di tengah perang gitu ya. Itu saya kira pekerjaan yang berat. Sao Paulo saya kira tidak terlampau berpengaruh karena tahun 53 sebenarnya Rusli sudah eksis di Indonesia ya. Jadi beberapa buku bukan buku, majalah misalnya seperti ini. Jadi ini majalah Indonesia ini sarana para pelukis-pelukis ataupun para seniman-seniman untuk mengimplementasikan pikiran-pikiran budaya. Jadi di majalah Indonesia atau majalah budaya itu sketsa mereka sering muncul. Jadi
kalau misalnya keterpengaruhan atas pameran di Sao Paulo, saya kira masih belum kelihatan, masih tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi di situ Mas Bambang. Oh, belum ada jejaknya ya? Belum Ya, ditemukan. belum ditemukan atau belum ada kaitan yang khusus mengenai Sao Paulo dengan keterpengaruhan terhadap Ya. karyanya. Jadi sementara ini Santini Ketan ya yang berpengaruh. Santini Ketan dan Ki Hajar Dewantoro itu lewat Taman Siswonya. Karena kayak Sujoyono juga sangat terpengaruh Ki Hajar Dewantoro. Di situ pikiran-pikiran Ki Hajar Dewantoro. Dan dua orang, Ki Hajar Dewantoro dan Robindranath Tagore ini kan sebenarnya bibit-bibit unggul Asia untuk pendidikan, bidang pendidikan. Jadi disinilah ketemu bagaimana pendidikan di Timur itu terbentuk. Sehingga jiwa Rusli itu juga bukan jiwa yang murni seniman, maksud saya bukan murni orang yang ingin hidup sejahtera kaya raya begitu. Sampai matinya pun sebenarnya miskin kan sebenarnya itu Rusli itu. Museum itu dibangun atas biaya Presiden Soeharto kan, kalau nggak salah begitu ceritanya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Mika penjelasannya. Sama-sama. Makasih, silakan Mas pada yang lain. Ya, ada beberapa pertanyaan mungkin saya bacakan. Yang pertama, ini soalnya ada beberapa teman yang masuk pakai akun saya. Jadi saya nggak bisa bacakan dari mana. Cuman ada pertanyaan, banyak karya-karya Rusli yang muncul di balai lelang tetapi tidak muncul dalam presentasi. Apakah itu sengaja? Untuk ini saya jawab dulu. Jujur saya belum sempat memasukkan karya-karya dalam balai lelang. Ini jawabannya ada di Mita nih. Saya ada data sekitar 150-an karya yang pernah ada di lelang, cuman memang butuh waktu untuk memasukkan lagi ke dalam kompilasi ini. Namun nanti mudah-mudahan karya-karya yang dilelang itu nanti bisa saya masukkan juga, sehingga kompilasi ini menjadi lebih lengkap. Karena di data-data lelang itu sebetulnya sudah ada semua ya, tahun-tahunnya, foto-fotonya. Cuman saya juga lagi berpikir apakah ini nanti harus mendapatkan izin dari pemiliknya langsung, ataukah bisa langsung saya masukkan. Nah itu nanti yang harus kita pikirkan dulu. Oke, saya bacakan pertanyaan berikutnya. Ada yang bilang Rusli masuk dalam kategori genre neo-impresionisme bersama-sama dengan Wu Guangchong dan lain-lain. Bagaimana pendapat Anda? Mas Mika boleh bantu jawab? Saya gini, persoalan aliran ataupun gaya ini memang agak rumit ya diaplikasikan di Indonesia. Jadi saya tidak bisa menjawab secara langsung mengenai pertanyaan ini. Jadi kalau kita kemudian menggunakan perspektif Barat untuk menilai pelukis-pelukis Indonesia tidak sepenuhnya akan cocok. Jadi kalau misalnya kasus neo-impresionisme ini kan kita akan berada di satu titik yang agak persimpangan yang agak rumit nih. Jadi ada impresionisme, ada pasca impresionisme, Van Gogh dan sebagainya itu. Kemudian ada pecahan-pecahan lain sampai akhirnya muncul dalam perkembangan seni yang lebih baru ada neo-impresionisme. Yang neo dan pasca itu sebenarnya sama kan. Dalam perspektif kata-kata itu neo-impresionisme itu kan juga sama dengan pasca impresionisme. Jadi dalam hal ini kasus Rusli ini tidak kemudian bisa dimasukkan dengan semena-mena gitu ke dalam aliran ini. Ya, meskipun tadi ada 4 karya ya Mas yang sebetulnya merujuk ke Chinese painting kan tadi ada dan itu ya. Oke. Ya. Ini akhirnya opini sejarawan saja yang kemudian bisa menarik itu. Tapi dalam kenyataannya Rusli pasti tidak akan mengaku kalau dia pakai atau terpengaruh pelukis A, pelukis B gitu. Betul, ya. Oke, pertanyaan berikutnya, karya-karya yang diciptakan di Bali tahun 1960-an dengan kanvas besar, katanya dilukis tidak on the spot, sehingga ada delay antara pengamatan dengan mulai melukis. Apakah hal ini yang terjadi? Rusli melihat sebuah adegan direnungkan, terus dia bawa pulang, kemudian baru melukis.
Menurut saya sih sangat mungkin ya, dengan adanya renungan-renungan Rusli yang dia bilang juga ada beberapa yang dia harus, datang berkali-kali atau, seperti yang tadi saya ceritakan di tahun 30 seperti yang saya tahu, pada saat beliau belajar di Santiniketan yang dianggap gagal melukis suasana hujan, itu beliau harus berhujan-hujan atau berdiri dalam suasana hujan selama 5 hari hanya untuk merasakan hujan itu. Jadi kalau misalkan ini ditanya apakah itu tidak langsung on the spot, bisa jadi ya, Mas. Kalau Mas Mike Ya. pendapatnya? Saya 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 gini, pelukis itu nggak terus-terusan akan konsisten terhadap janjinya gitu. Jadi satu masa ya memang pasti ada antitesis yang pernah dia lakukan terhadap opininya gitu. Jadi itu sangat mungkin terjadi. Jadi kalau misalnya pelukis apapun melukis di studio itu jadi sebenarnya hal wajar gitu. Ya, jadi Betul. bahkan Basuki Abdullah yang biasanya apa naturalis gitu ya, tiba-tiba ada Ya, abstraknya gitu juga masuk akal kok. Gitu. Yang penting ya, adalah persoalan bagaimana kita mendapatkan data yang benar. Jadi bagaimana proses kreatif karya itu terjadi itu yang harus kita lacak lebih lanjut. Saya kira di situ. ya. Jadi ya ada kemungkinan hal itu terjadi sih ya. Heeh. Berikut saya bacakan ada pertanyaan lagi di kolom question dari Pak Rizal. Apakah Rusli pernah berpameran di luar negeri dan berpameran bersama dengan pelukis yang bergenre sama atau serupa? Maksud saya pertanyaan pertama tadi juga tentang bagaimana respon pasar luar negeri atau kolektor asing terhadap karya Rusli. Oke, Mas Mike mungkin ada informasi selain pameran yang tadi saya bacakan, mungkin di tahun 5 kalau yang berpameran di luar negeri selain Sao Paulo, Belanda, Roma yang tadi saya bacakan, mungkin apakah ada bukti-bukti lain gitu bahwa Enggak, saya kira Rusli itu yang paling sering dicatat ya di iya ya, banyak heeh. arsip. Jadi, Saya kira itu membuktikan kalau jika dia punya jaringan yang kuat, dia punya apa bargaining position yang kuat, saya ya, kira untuk melakukan terobosan bahkan oleh seniman hari ini pun sebenarnya yang gampang ke luar negeri malah belum pernah dilakukan kan gitu. iya, Itu tahun 50-an tuh sulit banget loh ke luar negeri. Apalagi ke betul Sao betul. Paulo gitu ya. Iya. Dan juga yang saya perhatikan memang kebanyakan pameran-pameran yang dilakukan itu lebih banyak di tim ya, dengan Ya, galeri hanya sekali di Galeri Lontar dan di Surabaya itu yang pun saya bukan galeri dapatkan. komersial kan. Betul, itu bukan galeri komersial, semuanya non profit Jadi semua. Jadi memang untuk pameran dengan galeri yang besar, dalam arti komersial galeri itu saya nggak belum pernah dapat dilakukan. infonya, iya, heeh. Bagaimana respon kolektor dari luar, terus terang, saya belum bisa jawab itu ya, tapi memang dari hasil-hasil lelang, beberapa kali karya Rusli yang keluar itu selalu terjual. Lelang ini bukan hanya di Indonesia, tapi juga lelang seperti Christie's Sotheby's yang ada di luar, Singapura dan Hong Kong gitu. Apakah itu menjawab namun saya belum dapat data apakah pembelinya adalah orang dari luar atau tetap Indonesian gitu. Tapi yang Mungkin jelas itu, mengoleksi Rusli itu penting. penting. Iya, sangat penting. Oke, oh ini ada oh ternyata tadi yang nanya Pak Syakib. Pak Syakib saya udah unmute nih, mungkin bisa sharing Pak Ya, betul. pengalamannya. Ayo Pak Sakib. Pak Syakib nih pengetahuan dan knowledge-nya bisa Iya, mungkin. dibagikan nih di forum ini. Tadi kayaknya saya udah unmute. Halo, Ya, kedengeran nggak? kedengeran Pak. Iya, Pak, saya saya suka masukkan sebagai panelis aja ya Pak, biar kelihatan mukanya. Oh Sini, iya, betul. muka cakep. Rambutnya masih hitam atau sudah putih atau abu-abu? Sudah ya? Oke, Pak Syakib boleh di-unmute dan mungkin juga kameranya tuh, boleh. Ya, udah. Jadi saya punya pengalaman dengan koleksi Rusli ya.
Ya. Mencari Rusli itu sulit sekali karena tidak dimiliki oleh galeri. Nah itu, karena waktu di zaman itu kan galeri kayak Santi dan lain-lain itu untuk dapat Rusli pun Sulit. harus pakai tangan kedua atau ketiga gitu. Jadi waktu galeri Santi punya Rusli dari kertas itu bangganya bukan main gitu loh. Karena zaman itu kan mencari Rusli sulit. Rusli itu baru muncul yang bagus-bagus dan besar-besar itu dari Balai Lelang sebenarnya. Nah itu asalnya dari mana nggak jelas, tapi beberapa karya memang udah diverifikasi bahwa di bukunya, di koleksi fotografinya Claire Holt itu ada dan lain-lain, sehingga keasliannya itu memang tidak diragukan dan harganya memang sangat mahal ya. Dan itu juga merupakan sebuah koleksi yang jarang, terutama untuk karya-karya tahun 60-an di Bali. Karena disitulah kita ketemu Rusli yang ukurannya 100 kali 130 di atas kanvas gitu. Dan itu menurut saya adalah Rusli yang nilainya sangat ini ya, sangat apa ya, sangat bagus lah. Jadi kalau punya yang seperti itu, saya anjurkan untuk disimpan secara baik-baik. Kira-kira demikian. Kita berharap Susah Jokowi dapatnya mau itu, Pak. menjual ya. Kita berharap presiden kita menjual koleksi istana ya. Atau dari kolektor seperti Pak Syakib gitu. Ya, saya punya yang tahun 60-an ada berapa ya? 3 atau 4 kali. Yang Bali gede-gede. Kanvas ya Pak Syakib? Kanvas ya. Karena memang karya yang besar-besar ini saya lihat nggak banyak ya beredar. Baru ada sekitar tahun 60 sampai 75 aja maksimum. Dan memang yang dikatakan Pak Syakib tadi, yang masalah galeri, itu saya juga merasa pada zaman itu mungkin Rusli juga tidak terlalu cocok dengan konsep galeri ya, sehingga tidak ada pameran-pameran di galeri-galeri sama seperti ya tadi disebut Santi Galeri sebagai galeri tertua di salah satu galeri lama. Ada salah satu yang mungkin agak berbau komersial ya, itu Galeri Pigan Surabaya. Pigan di Surabaya, betul. Itu agak lebih berbau pasarnya lebih kuat gitu daripada yang lainnya. Taman Ismail Marzuki atau Purna Buddha. Betul. Atau Galeri Lontar gitu kan. Tapi itu tracingnya nggak, saya belum ketemu juga itu. Ya. Sabar nih. Ya. Nah, nanti pelan-pelan. Peter Carey 20 tahun nih untuk melacak Pangeran Diponegoro. Nah, ini perlu kayak Pak Syakib nih, orang-orang yang mau berbagi ya. Yang mau berbagi ya, siapa tahu nanti ada yang mau sharing-sharing tulisan. Pak Syakib mungkin bisa mengomentari buku yang tadi sudah diungkap oleh Mita. Kalau komentar saya pertama, saya terus terang surprise melihat karya itu. Hampir semua karya itu belum pernah saya lihat gitu. Mungkin kalau yang pernah saya lihat karya itu paling 4-5 karya, tapi dari koleksi yang 200 gambar itu betul-betul saya belum pernah lihat. Jadi saya juga tadi bertanya-tanya, ini koleksinya siapa asalnya gitu? Apa koleksinya Rusli atau koleksinya kolektor? Tapi juga kalau lihat koleksinya kolektor sebanyak itu dan belum pernah dipublish dimanapun, itu menurut saya luar biasa gitu. Munculnya dari mana? Apakah dari hasil riset gitu? Itu dari tadi saya bertanya-tanya sih. Itu pertama. Yang kedua, menurut saya pembuatan buku online, nggak tahu apakah nanti ada versi printnya, fisiknya, kalau menurut saya itu sebuah gagasan dan realisasi yang luar biasa. Sebenarnya saya dulu pernah ingin membuat buku seperti itu, didorong-dorong oleh Gunawan Muhammad.
Dan Gunawan Muhammad meminta saya menyusun buku Rusli, ya. Idenya sama kayak Nita, tetapi motor penulisnya itu Bambang Bujono gitu. Maunya Gunawan Muhammad gitu. Ternyata Bambang Bujono agak aras-arasan ngerjainnya gitu kan. Dia banyak tahu tentang Rusli tapi agak aras-arasan gitu. Dan Mungkin terus nanti bisa saya, diajak tuh Pak. bensinnya kurang gitu. enggak, ini bukan masalah bensin. Jadi pernah Hokitan juga pernah melakukan hal yang sama, tapi nggak berhasil gitu. Apakah bensinnya Hokitan kurang atau apa ya? Tapi menurut Hokitan bukan itu masalahnya. Masalahnya ya Bambangnya agak malas aja gitu. Nah, jadi begitu Nita bikin seperti itu, waduh, saya seneng banget karena pada akhirnya Indonesia mempunyai buku tentang Rusli, gitu kan? Kan dia seorang legend, tapi nggak ada bukunya kan, itu lucu kan? Nah, kita juga sebagai kolektor senang mendengar itu. Ya, artinya yang kita kumpulin ini ternyata diakui gitu, diakui tanda petik, diakui bahwa ada bukunya, orang bisa baca dan lain-lain gitu. Dan itu menurut saya sangat penting ya. Gitu. Iya. Saya sih berharap ada banyak lagi tulisan-tulisan atau sharing-sharing karena memang informasi Rusli ini minim ya. Minim sekali yang menulis tentang Rusli secara kompilasi gitu ya dalam satu buku gitu. Ini aja saya harus mengumpulkan dari banyak sumber. Untung ada Mas Mika juga yang sudah ngumpulin juga. Jadi kayak tadi mungkin usulan dari Pak Syakib kalau misalkan nanti ini menjadi buku, saya sih berharap akan lebih komplit dan juga mungkin ada banyak tulisan-tulisan dari beberapa teman yang mengenal Rusli yang lebih dekat gitu ya. Jadi komplit gitu buku ini. Kalau saya sarankan, jadi gini, Gunawan Muhammad tuh pernah menulis panjang tentang Rusli gitu. Dan artikel itu pernah diserahkan ke Bambang Bujono, maksudnya dalam rangka pembuatan buku. Ya. Tetapi akhir-akhir ini kalau Gunawan Muhammad disuruh menulis tentang Rusli, dia akan mau. Dan lebih panjang lagi gitu. Bukan panjang artinya panjang kata-katanya, artinya lebih mendalam. Karena dia itu kan menghubungkan puisi dengan gambar. Ahli keahliannya dia kan itu kan. Ya. Dan Rusli itu selalu menjadi contoh di dalam puisi-puisi yang bersifat liris gitu, dimana kesederhanaan di dalam berpuisi selalu dianalogikan dengan lukisan Rusli. Jadi kalau beliau disuruh nulis atau minta artikel lama tentang Rusli, pasti dia akan mau. Oke. Ini input juga sih Pak untuk nanti. Mungkin untuk yang berikutnya sih, yang rencananya ini mungkin saya akan masukkan tadi saran Pak Syakib juga kan ada beberapa karya dari lelang yang memang belum masuk. Kalau memang nanti saya tahu pemiliknya, dari situ mungkin saya bisa, karena kan mungkin ada izin ya, harus ada izin juga dari pemilik untuk mengkompilasi karya-karya tersebut gitu. Ada tanggapan lagi dari Pak Syakib sebelum kita akhirin karena sudah menunjukkan pukul 9. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih, salut. Thank you Pak Syakib, thank you so much. Iya. Mas Mika ada tanggapan lagi sebelum saya tutup acara terakhir, ini? Boleh. Selain urusan lukisan, saya kira arsip-arsip penting. Saya selalu mengatakan demikian ke teman-teman mahasiswa yang muda maupun sampai yang senior-senior. Kebetulan saya juga sedang menyusun beberapa kompilasi tulisan wartawan tentang beberapa maestro kita. Di rumah itu ada sekitar 400 judul tentang Sujoyono, tentang Affandi. Maksud saya sendiri-sendiri ya. Jadi ada kompilasi kematian Affandi aja dicatat oleh misalnya 200 koran pada saat itu. Belum ada internet. Dan kebetulan kalau kita ngeklik kematian Affandi di internet sekarang juga sedikit sekali informasinya. Jadi bagaimana kemudian respon publik terhadap kematian seorang seniman ternyata bisa kita catat melalui arsip. Saya kira itu aja nih.
Ya, terima Terima kasih Mas kasih. Mike. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Mas Mike yang juga berperan besar dalam pengkompilasian ini terhadap kolektor yang nggak bisa saya sebutkan satu-satu yang sudah membantu saya. Dan juga kepada para peserta webinar, saya terima kasih sekali sudah mau mendengarkan kompilasi dan penjelasan tentang bincang seni dan diskusi karya yang malam ini kita lakukan. Saya sadar bahwa ini masih jauh dari sempurna. Kami juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan atau jauh dari harapan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di acara lain dengan format yang lebih baik. Mungkin tadi ada sedikit masalah teknis juga untuk masuk ke acara ini gitu ya. Jadi mungkin itu juga masukan buat kita. Thank you semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat dan